Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabiun. Halo, saya Imam Mas'ud. Saya dari SMP Negeri 2 Tanjung Sari. Saya merupakan calon guru penggerak angkatan ketiga dari Kabupaten Lampung Selatan. Pada kesempatan kali ini saya akan menampilkan tugas modul 2.3 TTA.7 demonstrasi kontekstual, di mana video ini nantinya akan menampilkan pendampingan murid dengan pendekatan coaching dalam komunitas sekolah saya. Nah, untuk itu selamat menyaksikan. Skenario dari praktek coaching ini terinspirasi dari kelas meeting yang diadakan di sekolah kami, di mana setelah selesai melaksanakan penilaian akhir semester pada tanggal 8 Desember 2021, sekolah kami mengadakan kelas meeting, di mana kelas meeting ini diadakan untuk mengikuti kegiatan pembelajaran setelah ulangan semester ganjil. Dalam kelas meeting ini, sekolah kami mengadakan 10 perlombaan, 10 cabang lomba, di mana salah satu cabang lomba yang diadakan di situ adalah lomba storytelling. Wali kelas 9A Bu Titi Nastiti men-share informasi lomba ke grup dan meminta siswa-siswi kelas 9A untuk mengisi list lomba apa yang akan diikuti. Dari 10 jenis lomba tersebut, semua terisi kecuali storytelling. Akhirnya, Bu Titi Nastiti meminta salah satu siswa yang bernama Yasmin untuk mengikuti lomba storytelling tersebut. Sementara itu, Yasmin merasa galau karena dia berpikir dia tidak siap untuk mengikuti lomba storytelling tersebut. Akhirnya, dia menemui Pak Imam untuk membicarakan hal ini. Ada Pak Imam, bentar ya, aku mau ke Pak Imam dulu. Selamat pagi Yasmin. Apa ada waktu sebentar? Oh boleh, pengen ngobrol sama Pak Imam nih. Iya, ada yang pengen saya bicarakan. Baik, sepertinya lebih enak kalau kita ngobrol di balkon itu ya nak. Soalnya di sana kan tempatnya lebih sejuk, ada kursinya, ada bangkunya, supaya nanti Yasmin bisa lebih nyaman dalam bercerita. Bagaimana Yasmin? Oke, kita kesana aja ya. By the way, ada apa nih Yasmin? Tumben nih jam istirahat begini, Yasmin nyamperin Pak Imam. Apa jangan-jangan Yasmin mau mengundang Pak Imam merayakan ulang tahun ya? Iya nih Pak, tadi sih rencananya mau ke kantin, tapi begitu melihat Pak Imam, saya jadi teringat sesuatu Pak. Ada beberapa hal yang ingin saya diskusikan dengan Pak Imam. Oke, by the way, ada apa nih Yasmin? Tumben nih jam istirahat begini, Yasmin nyamperin Pak Imam. Apa jangan-jangan Yasmin mau mengundang Pak Imam ulang tahun ya? Iya nih Pak, tadi sih rencananya mau ke kantin, tapi begitu melihat Pak Imam, saya jadi ingat sesuatu Pak. Ada beberapa hal yang ingin saya diskusikan dengan Pak Imam. Oh, jadi begitu. Bapak kira Bapak mau diundang makan-makan. Yasmin ulang tahunnya bulan depan Pak. Nanti saya undang deh kalau di rumah ada acara makan-makan. Tapi biasanya sih di rumah nggak ada acara makan-makan Pak kalau lagi ulang tahun. Paling potong kue aja. Oh gitu. Enggak kok nak, Bapak cuma bercanda. Baiklah kalau begitu, Bapak jadi penasaran nih, apa yang menjadi tujuan pertemuan kita kali ini nak? Jadi begini Pak, saya ingin menceritakan apa yang saya rasakan saat ini Pak. Saya ingin ada suara mendengarkan saya rasakan. Apakah Bapak bersedia?
stop. Jadi begini Pak, saya ingin menceritakan apa yang saya rasakan saat ini Pak. Saya ingin ada seseorang yang mendengarkan apa yang saya rasakan. Apakah Bapak bersedia mendengarkan dan membantu saya? Oh, tentu boleh nak. Dengan senang hati, Bapak akan mendengar cerita Yasmin. Bapak bersedia mendengar ceritamu. Barangkali nantinya Bapak bisa membantu menyelesaikan permasalahanmu. Sebenarnya, apa yang kamu rasakan, nak? Sebenarnya saya sudah lama ingin menceritakan apa yang menjadi masalah saya kepada seseorang. Tapi saya masih galau Pak, mau cerita sama siapa. Mungkin Bapak bisa membantu saya dalam masalah ini. Ada masalah apa, Yasmin? Sepertinya kamu murung sekali. Apakah kamu ada masalah? Begini Pak, beberapa hari yang lalu Bu Titi memanggil saya dan menemani beliau di kantor. Kemudian, jadi begini Pak, saya ingin menceritakan apa yang saya rasakan saat ini Pak. Saya ingin ada seseorang yang mendengarkan apa yang sedang saya rasakan Pak. Apakah Bapak bersedia mendengarkan dan membantu saya? Oh, tentu boleh nak. Dengan senang hati, Bapak bisa mendengarkan cerita Yasmin. Bapak bersedia mendengarkan ceritamu. Barangkali nantinya Bapak bisa membantu menyelesaikan permasalahanmu. Sebenarnya, apa sih yang kamu rasakan, nak? Sebenarnya saya sudah lama ingin menceritakan apa yang menjadi masalah saya kepada seseorang. Tapi saya masih galau Pak, mau cerita sama siapa. Mungkin Bapak bisa bantu saya dalam masalah ini. Ada masalah apa, Yasmin? Kelihatannya kamu murung sekali. Apakah ada masalah? Begini Pak, beberapa hari yang lalu Bu Nastiti memanggil saya agar menemui beliau di kantor. Ya. Kemudian beliau mengajak saya mengobrol. Beliau menyampaikan tentang kelas meeting. Beliau juga menunjukkan percakapan di grup WhatsApp. Nah, di situ ternyata storytelling belum ada yang mengisi listnya Pak. Lalu Bu Nastiti selaku wali kelas menyarankan saya untuk mengikuti perlombaan tersebut Pak. Wah, bagus tuh nak. Dari sekian banyak siswa di kelasmu, kamu yang dipercaya Bu Titi Nasliti untuk mewakili kelas mengikuti lomba storytelling. Ini merupakan kesempatan yang baik buatmu, nak. Iya sih Pak, itu dia masalahnya. Saya merasa saya belum siap untuk mengikuti lomba itu Pak. Jadi ceritanya kamu masih ragu ya, apakah kamu mau mengikuti lomba storytelling itu atau tidak? Apa yang menjadi keraguanmu untuk mengikuti perlombaan tersebut, nak? Gini, kadang saya bingung Pak dengan diri saya sendiri. Kenapa bingung, nak? Ya Pak, saya kurang percaya diri dan merasa tidak memiliki kemampuan tersebut untuk mengikuti lomba. Oke, kalau Bapak boleh tahu, bagaimana pembelajaran bahasa Inggrismu di kelas selama ini? Iya Pak, kalau pas belajar di kelas, saya memang bisa mengerjakan semua tugas-tugas yang diberikan oleh guru bahasa Inggris. Tetapi itu kan ditulis Pak, jarang sekali kita praktik speaking gitu. Oh, itu kamu bisa mengerjakan semua tugas-tugas bahasa Inggrismu dengan baik. Oh ya, beberapa waktu yang lalu Bu Sari itu pernah bercerita sama Pak Imam. Bu Sari guru bahasa Inggris itu loh. Jadi beliau menceritakan tentang prestasi Yasmin. Bahkan kalau tidak salah beliau itu mengatakan kalau nilai bahasa Inggris Yasmin itu yang paling tinggi di kelas loh. Iya sih, tapi tetap aja gitu, nggak ada pelajaran praktek speakingnya juga, jadi susah juga. Kalau Bapak lihat, sebenarnya Yasmin punya potensi yang besar. Nah, kenapa kamu masih ragu, nak? Ya itu dia Pak, gimana ya, Yasmin tuh kurang percaya diri. Yasmin takut kalau nanti Yasmin ikut lomba terus Yasmin nggak menang kan. Jadi Yasmin malu gitu Pak. Yasmin takut nanti dibully sama teman sekelas karena Yasmin nggak becus, terus nggak becus mengikuti lombanya Pak. Siapa tahu selain Yasmin ada murid yang lebih baik dari Yasmin, kan bisa menang. Oke, stop. Jadi begitu ya. Sebenarnya kalau Bapak perhatikan,
praktik baca puisi, praktik pidato Yasmin di pelajaran bahasa Indonesia itu sudah bagus kok. Malah Bapak rasa selama Bapak mengajar bahasa Indonesia di beberapa kelas, praktik baca puisi, praktik pidato Yasmin itu termasuk salah satu yang terbaik. Makanya Bapak bilang kamu itu sebenarnya memiliki potensi yang besar. Iya kan Pak, makasih loh Pak sanjungannya. Kalau pakai bahasa Indonesia, Yasmin masih mau Pak. Kan bahasa kita sehari-hari. Kalau pakai bahasa Inggris tuh agak gimana ya Pak? Jarang kita gunakan juga di lingkungan. Iya, jadi kalau menurut Bapak sih bahasa Inggris itu termasuk salah satu bahasa asing yang mudah dipelajari kok. Karena tidak seperti bahasa Mandarin misalnya atau bahasa Korea misalnya. Karena kan bahasa Mandarin dan bahasa Korea itu aksaranya beda banget kan, beda jauh dengan aksara Latin. Nah, sementara bahasa Inggris kan menggunakan aksara Latin tuh, jadi kan bahasa Indonesia juga. Makanya Bapak sangat yakin kalau Yasmin mau berlatih, Yasmin pasti bisa. Karena pepatah mengatakan, di mana ada kemauan, di situ ada jalan. Nah, yakin aja kalau Yasmin mau berlatih dengan sungguh-sungguh, pasti Yasmin bisa. Makanya sekarang Yasmin mau berlatih, kalau Yasmin mau berlatih pasti bisa ya. Makanya sekarang Yasmin mesti berani mencoba untuk mengikuti lomba storytelling tadi. Begitu ya Pak. Baik ya, saya akan mencoba untuk mengikuti lomba storytelling Pak. Nah gitu dong, ini baru namanya Yasmin. Kamu kan sudah yakin nak untuk mengikuti lomba storytelling. Lalu apa rencana Yasmin ke depan? Iya Pak, ada beberapa rencana yang akan saya coba lakukan. Pertama, mungkin saya akan mencoba menghubungi Bu Nastiti selaku wali kelas untuk menyampaikan kesediaan saya mengikuti lomba storytelling tersebut yang saya ceritakan. Lalu mungkin kemudian saya akan meminta bimbingan dari beliau atau guru bahasa Inggris untuk terkait pelaksanaan lomba itu. Wah, tepat sekali Yasmin dengan menghubungi Bu Titi Nastiti. Dengan begitu, Yasmin akan mendapat support penuh dari Bu Titi. Bu Titi pasti dengan senang hati akan membantu Yasmin. Dan Bu Titi sebagai wali kelasmu pasti akan bangga sama Yasmin. Menang atau kalah itu bukan tujuan utama. Nah, yang penting kamu memiliki pengalaman dan tentunya kamu juga akan bisa lebih mahir dalam belajar bahasa Inggris. Nah, kemudian ada lagi tidak? Nah, apa kira-kira hal lain yang akan Yasmin lakukan sebagai persiapan mengikuti lomba storytelling ini? Kemarin sih rencananya Yasmin akan menonton beberapa contoh atau video storytelling di YouTube Pak, atau mungkin dari sumber-sumber lain. Di YouTube juga kan banyak sekali contoh storytelling yang kita ada untuk lomba juga gitu. Wah, ide bagus itu. Yasmin bisa menjadikan contoh video di YouTube itu sebagai referensi. Lalu, kira-kira ada hal lain tidak, Rin? Tadi kalau Bapak tidak salah dengar, kamu mahir dalam keterampilan menulis, tetapi kamu itu perlu meningkatkan dalam kemampuan speaking. Iya Pak. Gimana ya? Rencananya saya akan belajar untuk melatih pronunciation saya, untuk melatih pronunciation ini saya sudah ada rencana Pak. Kemarin saya melihat kakak saya belajar pronunciation melalui aplikasi Android Duolingo Pak. Kakak saya jadi lebih pintar dalam pelafalan bahasa Inggris setelah belajar pakai aplikasi itu Pak. Seru loh Pak. Wah, keren sekali. Yasmin yakin kalau aplikasi Duolingo itu bisa membantu Yasmin untuk menguasai bahasa Inggris. Iya Pak, sepertinya kakak saya itu belajarnya lebih happy Pak. Soalnya dalam aplikasi Duolingo itu fiturnya banyak banget dan kita jadi enjoy belajarnya. Oh gitu ya, Pak Imam jadi penasaran nih, ingin ikutan belajar bahasa Inggris juga. Emang fiturnya apa saja ya di aplikasi Duolingo itu? Banyak Pak. Coba saya lihat dulu di Google ya Pak. Iya boleh. Nah,
ini Pak ada fiturnya antara lain kita bisa belajar writing, speaking, dan juga listening. Selain itu kita juga bisa belajar mandiri, kita juga bisa berkenalan, percakapan sehari-hari, praktik juga kan. Terus kita juga bisa bertukar pendapat sesama pengguna Duolingo Pak. Wah, berarti selain mengedukasi, aplikasi ini juga seru ya layaknya sebuah game. Bahkan malah seperti aplikasi sosmed juga. Kalau begitu mah Pak Imam juga mau install loh aplikasi itu. Pak Imam juga pengen belajar bahasa Inggris pakai aplikasi itu deh. Kok jadi Bapak yang ingin belajar bahasa Inggris ya? Ya nggak apa-apa kan Rin, belajar bahasa Inggris itu kan banyak manfaatnya. Kan bahasa Inggris itu bahasa internasional. Kali aja nanti Bapak ada rezeki, Pak Imam mau kan liburan ke luar negeri. Wah, kalau Bapak jalan-jalan ke luar negeri, nanti ajak Jasmine ya Pak. Siapa tahu kan bisa jadi translatornya. Kan Jasmine juga mau belajar bahasa Inggris Pak. Oh, tentu. Asik. Tentu tidak maksudnya. Oh iya, jangan dong. Ya Pak Imam mah Jasmine nggak seneng mau diajak jalan-jalan ke luar negeri, malah di prank. Iya. Nah, jadi sekarang bagaimana nak? Apakah sudah merasa plong setelah bercerita ke Pak Imam? Ya Pak, saya sudah merasa lega karena saya sudah bercerita ke Bapak. Jadi saya seperti mendapat pencerahan dan motivasi untuk mengikuti lomba storytelling Pak. Syukurlah kalau kamu sudah merasa lega. Nah, sekarang dari yang sudah kamu rencanakan tadi, komitmen apa yang akan Yasmin lakukan dalam melaksanakan rencana tersebut? Rencananya besok saya akan mendaftarkan diri untuk mengikuti lomba tersebut Pak. Saya juga akan berlatih dengan sungguh-sungguh. Nah, kalau Pak Imam boleh tahu nih, Yasmin itu akan meminta bantuan siapa untuk menjaga komitmen ini? Saya akan meminta bantuan kepada kakak saya Pak. Saya akan minta tolong kepada kakak saya agar selalu mengingatkan saya jika saya lalai dalam berlatih Pak. Soalnya saya itu tipe yang suka lalai Pak orangnya. Makanya saya butuh seseorang yang standby mengingatkan saya. Saya juga akan praktik speaking bahasa Inggris dengan kakak saya. Mungkin kakak saya kan pintar bahasa Inggris Pak. Oh, itu ide yang cukup bagus Yasmin. Sangat baik untuk kamu lakukan. Dengan kamu praktek langsung bersama kakak kamu, itu akan lebih efektif daripada kamu berlatih sendiri. Nah, iya Pak. Terima kasih ya Pak sudah meluangkan waktu untuk mendengarkan keluh kesah saya Pak. Terima kasih juga telah memberi saya solusi dari permasalahan saya. iya sama-sama Yasmin. Karena sebenarnya Bapak itu hanya membantu mengarahkan saja. Tadi itu Yasmin sendiri yang sudah mencari solusi dari permasalahan Yasmin. Lain kali Yasmin jangan sungkan ya untuk menghubungi Pak Imam. Semoga kamu sukses ya nak. Bapak doakan Yasmin nanti bisa jadi juara. Amin Pak. Makasih ya atas motivasinya dan doanya. Kalau begitu saya pamit Pak. Selamat Oke, siang. selamat siang Yasmin. Hati-hati.